Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang strategi konservasi alam Indonesia. Anggota kelompok kami sendiri ada saya Nadia Maria Wijaya, kemudian ada Preti Yunisia, kemudian ada Risna, terus ada Ratu Halimatus Sadia, dan Febian Ronald Dalvado. Slide selanjutnya. Ya. Pengertian konservasi itu diartikan sebagai upaya pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana dengan berpedoman pada asas pelestarian, sehingga disimpulkan pengertian dari konservasi alam ialah usaha yang dilakukan untuk melindungi dan melestarikan alam. Slide selanjutnya. Kemudian ada prinsip konservasi alam menurut UNESCO. Prinsip-prinsip ini yang kemudian disebut sebagai first principle. First principle ini akan menjadi dasar acuan dalam melakukan konservasi. Prinsip-prinsip tersebut adalah yang pertama, pemetaan yang tepat. Hal yang pertama dilakukan untuk mendapatkan konservasi yang baik ialah dengan pemetaan. Pemerintah harus bisa memetakan secara komprehensif agar segala hal berkaitan dengan konservasi berjalan dengan lancar. Kemudian ada tangible dan intangible budaya. Ialah konservasi pada budayanya yang nyata atau real, wujudnya seperti bangunan, monumen, dan lainnya. Sedangkan intangible ialah budaya tidak nampak wujudnya seperti kegiatan sosial, lagu-lagu, seni pertunjukan, dan pengetahuan tentang alam. Yang ketiga ada keaslian. Sebenarnya sangat sulit untuk menentukan faktor keaslian dari suatu benda bersejarah, namun hal ini bisa digali kembali dengan menggunakan sistem sosial yang berlaku di masing-masing tempat. Kemudian ada menjaga dan menghidupkan kembali nilai budaya. Salah satu faktor penting yang terkadang diabaikan, suatu konservasi haruslah dimaksudkan dengan tetap menjaga nilai sejarah dan juga makna dari suatu tempat atau tradisi lokal. Kemudian akan dilanjutkan oleh Bung Febian. Ya, di sini ada tujuan konservasi secara hukum. Tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam, hayati, dan ekosistemnya, yaitu untuk bertujuan mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam, hayati, serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Next, lanjut kawan lagi. Tujuan yang tertera di atas tindakan konservasi. 1. Preservasi yang berarti proteksi atau perlindungan sumber daya alam terhadap eksploitasi komersial untuk memperpanjang pemanfaatannya bagi keperluan studi, rekreasi, dan tata guna air. 2. Pemulihan atau restorasi, yaitu koreksi kesalahan-kesalahan masa lalu yang telah membahayakan produktivitas pangkalan sumber daya alam. 3. Mencarikan pengganti sumber alam yang sepadan bagi sumber yang telah menipis atau habis sama sekali. Tenaga nuklir menggantikan minyak bumi. Bentuk-bentuk konservasi alam. Yang pertama ada konservasi in situ, merupakan suatu kegiatan konservasi yang ditunjukkan untuk melindungi dan melestarikan flora dan fauna. Yang termasuk dalam konservasi in situ adalah suaka alam, cagar alam, dan suaka marga satwa. Dan pelestarian alam, taman nasional, hutan wisata alam, dan taman hutan raya. Yang kedua ada konservasi ex situ, merupakan konservasi yang dilakukan oleh lembaga konservasi daerah. Contohnya dengan membangun kebun raya, kebun binatang, arboretum, dan taman safari. Manfaat konservasi alam.
Konservasi alam akan memberikan manfaat terhadap lestarinya tumbuh-tumbuhan. Tak hanya itu, dengan konservasi kita juga bisa melestarikan fauna ataupun satwa langka. Sebagai makhluk hidup, haruslah bisa melindungi dan menjaga lingkungan sekitar dengan melakukan perawatan dan perlindungan terhadap lingkungan. Tak hanya manusia akan memenuhi hasil yang baik. Selanjutnya, langkah dan strategi konservasi. Ada 4 strategi dukungan strategi konservasi alam. Yang pertama, melindungi dan menjaga daerah tangkapan hujan di kawasan pegunungan agar selalu terjaga kesediaan air. Yang kedua, ada meningkatkan resapan air tanah untuk menanggulangi sumur resapan dan pembukaan lahan. Yang ketiga, mengatur penggunaan air agar tidak terlalu berlebihan sehingga mengurangi persediaan air. Yang keempat, pencegahan pembuangan air limbah ke laut dan sungai. Adapun contoh konservasi alam. Salah satu contohnya ada di hutan mangrove Margomulyo Balikpapan. Konservasi bisa dilakukan di tiap-tiap daerah untuk menjaga dan melestarikan sumber daya alam yang ada. Salah satu contohnya yaitu hutan mangrove yang merupakan salah satu untuk melindungi dan melestarikan alam dengan cara pengisihan areal sebagian di kawasan suaka alam yang baik untuk perairan laut, pesisir, dan hutan mangrove. Hutan mangrove Margomulyo merupakan salah satu kawasan konservasi dan kawasan mangrove hutan utama di Balikpapan. Kawasan seluas 29,5 hektar area telah dijadikan kawasan konservasi hutan bakau. Namun karena banyak yang berkontribusi, maka tidak hanya pohon bakau saja, tetapi mulai bervariasi. Ya, baik. Sekian presentasi